Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julina Madalisa dengan NIM 230410017. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Samudra. Judulnya, Serunya Strategi Pembelajaran PKN Inovatif dan Integratif di SD pada Era Budaya Digital. Bayangkan kita berada di dalam kelas SD yang penuh warna. Anak-anak duduk sambil tersenyum, beberapa angkat tangan semangat, dan mereka bukan hanya diam mendengar, tapi aktif bercerita, berdiskusi, bahkan main game sambil belajar nilai-nilai kebangsaan. Nah, itulah gambaran seru ketika pembelajaran PKN dilakukan dengan strategi yang inovatif dan integratif di era budaya digital seperti sekarang. PKN atau pendidikan kewarganegaraan bukan cuma tentang menghafal sila-sila Pancasila, menyebutkan hak dan kewajiban, atau sekedar tahu arti demokrasi. PKN itu seharusnya jadi pelajaran yang membentuk karakter anak, mengajarkan mereka bagaimana menjadi warga negara yang menghargai perbedaan, mampu bekerja sama, dan punya rasa nasionalisme. Tapi jujur aja, kalau PKN hanya diajarkan lewat ceramah satu arah, bisa-bisa siswa langsung bosan, bahkan ngantuk di menit pertama. Apalagi sekarang kita hidup di era budaya digital, di mana anak-anak lebih akrab dengan gadgetnya, video animasi, dan game edukatif. Nah, karena kondisi itu, strategi pembelajaran PKN harus berubah, harus lebih inovatif, kreatif, menyenangkan, dan tentu saja integratif. Artinya bisa terhubung dengan pelajaran lain maupun kehidupan nyata mereka sehari-hari. Sekarang, apa sih maksud dari strategi inovatif dan integratif dalam PKN? Strategi inovatif berarti cara mengajar yang kreatif, menarik, memanfaatkan teknologi, dan membuat siswa aktif serta antusias. Misalnya, menggunakan aplikasi kuis digital seperti Quizizz atau Wordwall, membuat video pendek atau bermain roleplay yang direkam pakai HP. Sedangkan strategi integratif berarti pembelajaran PKN tidak berdiri sendiri, tapi dikaitkan dengan pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, seni budaya, bahkan teknologi informasi. Selain itu, pembelajaran juga dihubungkan dengan kehidupan nyata siswa di rumah maupun di lingkungan sekolah. Strategi yang pertama adalah Project Based Learning ataupun PJBL. Contohnya adalah strategi Project Based Learning. Misalnya tema pembelajaran tentang toleransi dan hidup rukun. Guru bisa meminta siswa membuat poster digital tentang pentingnya toleransi menggunakan aplikasi sederhana seperti Canva yang akan didampingi juga oleh guru. Proyek ini melatih kerjasama, kreativitas, sekaligus mengasah kemampuan teknologi. Nilai PKN-nya dapat, nilai seninya juga dapat, dan mereka belajar desain juga. Ini contoh inovatif sekaligus integratif. Strategi yang kedua, gamifikasi, game edukatif. Guru bisa menggunakan Quizizz, Kahoot, ataupun Wordwall untuk membuat kuis tentang materi, hak, dan kewajiban sebagai warga sekolah. Setiap jawaban benar muncul konfeti digital, dan suasana kelas jadi lebih hidup. Bahkan bisa dibuat badge digital seperti pejuang Pancasila cilik. Strategi yang ketiga, digital storytelling. Guru bisa minta siswa membuat video pendek tentang gotong royong atau musyawarah. Kelompok siswa merekam drama mini memakai HP lalu menambahkan teks sederhana. Kegiatan ini melatih empati, ekspresi, serta kerjasama kelompok. Strategi ini bukan hanya memperkuat nilai-nilai PKN, tetapi juga bisa terintegrasi dengan bahasa Indonesia dalam pembuatan narasi cerita. Strategi yang keempat, role-play modern. Role-play atau bermain peran sebenarnya sudah ada sejak dulu, tapi sekarang bisa dikombinasikan dengan teknologi. Misalnya, siswa berperan sebagai anggota musyawarah, menentukan kegiatan kelas, hasilnya direkam dan ditonton bersama saat refleksi. Anak-anak belajar demokrasi bukan dari hafalan, tapi dari pengalaman langsung. Apa manfaat dari strategi-strategi ini? Siswa menjadi lebih aktif, belajar sambil bermain tapi tetap bermakna, karakter
berkembang secara alami, pembelajaran terasa nyata dan dekat dengan kehidupan mereka, PKN tidak lagi membosankan tetapi menyenangkan. Di era budaya digital, strategi pembelajaran PKN harus kreatif dan integratif, agar siswa tidak hanya menghafal tetapi memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup mereka. Dengan menggunakan proyek, game edukatif, storytelling, digital, dan role-play, siswa belajar menjadi warga negara yang cerdas, peduli, dan berkarakter. PKN bukan sekadar pelajaran hafalan, tetapi pelajaran untuk hidup. Yuk buat PKN jadi pelajaran yang seru, bermakna, dan membekas di hati siswa.